Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Masih dalam perenungan mengenai memaknai arti kehidupan. Saudara-saudara, selama beberapa hari ini dalam perjalanan ke Amerika, kembali dari Amerika, saya memberikan semacam perenungan kembali tentang arti kehidupan ini. Dan dalam perenungan ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan yang sebenarnya berkali-kali saya sudah khotbahkan, cuman saya tidak mendapatkan apa sih sebetulnya poinnya sampai saya tiba pada titik, oh ini ternyata apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya sampai pada perenungan, saya mau mengajak Anda semuanya untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Ibu Timna, Putri yang sudah bergabung, Jocelyn, Bapak Ibu yang dari Papua, Sumatera, Kalimantan, saudara-saudara yang dari beberapa luar negeri ya, dari Sabah, Kota Kinabalu, saudara-saudara yang bahkan ada di Taiwan, di Tokyo, di Hong Kong, di Amerika. Ternyata ada banyak orang yang ikut mendengarkan juga. Saya ke Amerika, tiba-tiba ada seorang ibu yang mengatakan, aduh Bapak, terima kasih. Kami selalu mengikuti live streaming Bapak. Saya juga kaget, saudara-saudara. Ini ada yang dari New York yang juga mengikuti program Making Life Better. Jadi saya mau menyalami saudara-saudara yang jauh di sana, yang juga dekat di Bali, di Toraja, ya di Pekanbaru. Salam untuk yang di Pekanbaru, Fimauli, juga saudara Ibu Emma, Walenta, yang dari Sarawak, Rosalin, Kurong yang baru bergabung, Mary Koli, Mia Anggriani yang juga baru bergabung, Bu Faina Glory, kalau boleh saya tahu bergabung dari mana. Ibu Saruna ini sahabat kita yang setia, Mayana yang juga bergabung luar biasa, Bapak Ridwan, thank you Pak Ridwan yang dari Malaysia, dari Sabah, Karyani Tuak juga bergabung, Weni Nila sudah bergabung, saudara-saudara salam untuk semuanya yang baru bergabung. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan satu kebenaran yang saya yakin kalau saudara menengok kembali kebenaran ini. Pak Robert Fau yang dari Bintulu Sarawak juga, Bintulu, thank you. Timna Darmi baru bergabung, luar biasa. Kalau saudara merenungkan kembali, saudara akan dibuat kaget ya, dibuat kaget. Jadi ceritanya begini. Ada sebuah kisah di dalam Matius pasal 25 itu tentang seorang majikan yang pergi ke luar negeri dan menitipkan kekayaannya kepada 3 orang. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Kemudian pada waktu yang tidak disangka-sangka, majikannya kembali. Dan pada waktu majikannya kembali, masing-masing harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan titipan yang sudah diberikan kepada masing-masing pembantu tadi. Dan saudara-saudara yang dapat 5, dia kelola, dia gunakan untuk usaha sampai dapat keuntungan 5, jadi 10. Yang dapat 2, dia kelola sampai dia mendapat keuntungan menjadi 4, karena dia untung 2. Tapi ada satu yang dia berpikir, ngapain saya kelola ini, toh saya tidak dapat apa-apa, dan saya tahu Tuhan saya ini kadang-kadang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Nah, akhirnya dia menyembunyikan 1 talenta, dan pada waktu raja itu pulang atau bosnya pulang, dia berikan tetap masih 1, tidak digandakan. Kemudian dia mendapatkan sebuah kalimat, kamu hamba yang jahat. Karena itu masuk dalam kematian kekal yang di sana tidak ada sukacita, yang ada adalah tangisan air mata dan keretakan gigi. Nah, saudara-saudara, kemudian disusul dengan sebuah kisah mengenai hal kerajaan Allah ini seperti ini. Yaitu ada seorang raja yang
mengumpulkan seluruh bangsa dan bangsa itu dibagi dua. Yang di sebelah kanan adalah yang baik, digolongkan sebagai domba, dan yang sebelah kiri sebagai kambing. Nah, kepada yang sebelah kanan, raja ini memberikan anugerah. Kamu dapat anugerah, kamu dapat berkat, masuk dalam sukacita Tuhanmu. Karena waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku di penjara, kamu kasih kunjungan. Waktu aku telanjang, kamu kasih pakaian. Dan mereka pada tanya, "Lu kapan kami melihat Tuhan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan?" Nah, saudara-saudara, sampailah saya pada kesimpulan ini. Saudara boleh catat baik-baik. Ini pelajaran yang luar biasa, bahwa the best way to serve God is serving His people. Apapun yang kamu lakukan, serving His people. Cara terbaik melayani Tuhan adalah dengan melayani sesama. Amin. Ini pelajaran yang baik. Nah, melayani Tuhan itu tidak mesti harus dengan khotbah di balik mimbar, atau mimpin pujian, atau memimpin doa di dalam gereja. Melayani Tuhan itu kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Saya perjelas di sini, ya kan? Melayani Tuhan itu berarti kita melayani sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ini contoh, tetangga saudara kelaparan, ya kan? Tetangga saudara tidak punya makan. Kemudian saudara mengulurkan Indomie atau memberi nasi bungkus, atau saudara mengantar beras kepada teman Anda yang kelaparan. Anda sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Anda sedang menolong mereka. Nah, waktu Anda menolong mereka, Anda sedang memberikan pertolongan. Sebetulnya Anda sedang menjadikan perpanjangan tangan Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak mesti harus jadi pendeta, menjadi vikaris, menjadi majelis. Melayani Tuhan berarti kita melakukan tindakan kebaikan. Dan waktu saya membaca ini, saya baru paham, saudara-saudara. Paham apa? Paham bahwa Efesus 2 ayat 10 itu memang suatu ayat yang harus diketahui oleh banyak orang. Apa itu? Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan kebaikan. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Jadi Allah sudah menyiapkan panggilan buat kita semua. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Melakukan kebaikan. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Artinya apa? Kita melakukan terus kebaikan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara berpikir bahwa yang namanya melayani Tuhan itu kalau sudah jadi pendeta, jadi evangelis, jadi rasul. Bukan. Waktu Anda menjalankan Efesus 2 ayat 10, Anda sedang melayani Tuhan. Ibu Ida Margareta sudah menulis itu ya. Hafalkan ayat ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Amin. Jadi saudara-saudara, itu berarti kita semua punya panggilan. Kita semua diminta oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Kita semua punya kesempatan untuk berbuat baik. Karena kemanapun kita pergi, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang perlu kebaikan Tuhan. Mungkin di dalam rumahmu sendiri, ada yang sedang memerlukan kebaikan Tuhan. Mungkin di gang saudara, di perumahan saudara, di RT saudara, ada orang yang sedang perlu kebaikan Tuhan. Tidak harus pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke pedalaman Sumatera misalkan. Dimanapun kita pergi, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memerlukan kebaikan. Nah, motivasinya harus benar, dengar baik-baik. The best motivation to serve God is